Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku bakal ngelakuin stand up comedy yang berisi 3 materi. Sebelumnya, jika di video ini muka saya datar-datar saja, karena ini adalah muka-muka pemuda yang stres dengan semua tugasnya. Gimana nih kabarnya? Saya berharap kabar kalian semua baik dan dalam perasaan senang dan bahagia. Kalau saya sih purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Kenalkan, inisial nama saya adalah YP. Apa tuh YP? Singkatan dari ya udahlah, pasrah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pas sayang malah ditinggal. Itu biasanya laki-laki tuh, perempuan mana ada yang begitu. Kenalkan, nama saya Revista Bevis Febianella. Saya bukan dari kelas atas maupun kelas elit. Saya mah kelas 10. Sebenarnya saya nggak bisa ngelawak, tapi demi tugas bahasa Indonesia ini, saya akan mencoba ngelawak. Few moments later. Dari TK, SD, sampai SMP, baru kali ini nih saya dapat tugas disuruh ngelawak. Wow, ini beda banget ya dari yang lain. Di saat mapel lain ngasih tugas presentasi, ngejawab soal, praktikum, ini malah disuruh ngelawak. Disuruh ngelucu kita. Tapi nggak apa-apa, karena semua rintangan harus kita lalui dengan menangis. Tapi, di video ini aku nggak bakal ngebahas tentang mata pelajaran tugas-tugas lain. Video ini aku bakal ngomongin soal maling duit alias koruptor. Mereka tuh kayak penyakit negara, bikin kesel, bikin muak, bikin dompet rakyat jadi tipis. Dengar kata koruptor saja, rasanya udah pengen lempar sendal. Mereka apa sih? Gak ada, serius, nol, besar. Jadi gak usah basa-basi lagi, kita langsung bahas. Beberapa negara hukumannya serem-serem. Misalnya di Arab, yang ketahuan maling sendal aja, tangannya dipotong. Nah di sini, yang maling duit negara malah dipotong masa tahanannya. Tapi bohong. Kok koruptor bisa dihukum mati? Ngeri banget kan? Kalau di Indonesia yang digantung malah kasusnya. Banyak kasus korupsi di sini kayak nggak habis-habis. Selama masih ada duit, ya udah santai aja. Kasusnya bisa hilang pelan-pelan ketutup amplop. Aku pernah lihat di berita, bilangnya koruptor bakal dipenjara 5 tahun, tapi kenyataannya 5 hari saja udah keluar, atau mungkin sehari doang di balik jeruji, besoknya udah hilang di villa. Semuanya, tadi kan kita sudah ngebahas masalah politik. Sekarang kita bakal ngebahas sarapan. Bakal bicara sedikit tentang sarapan. Aku nggak akan bicara banyak-banyak karena sarapan itu nggak perlu banyak sarapan atau makan pagi, yaitu kegiatan atau keadaan mengkonsumsi hidangan utama pada pagi waktu hari. Sarapan itu bermacam-macam, ada gorengan sama kopi, ada yang makan gorengan sama bubur. Makan bubur kacang hijau, ada yang jatuh gorengannya diambil lagi sebelum 5 menit. Itu gak perlu banyak-banyak. Kalau ada ikan, ya ikan. Kalau nggak ada ikan, ya ayam. Jangan ayam tetangga. Kalau kita nangkep ayam tetangga, sama aja haram hukumnya, kata Pak Kiai. Kata bapak saya, sarapan itu nggak perlu banyak-banyak, asal bisa buat ganjil perut aja.
Di contohnya yang lembut-lembut aja, kayak nasi, bubur. Asal jangan beli aja yang dimakan. Mau jadi kuda lumping kali sarapan itu. Sarapan itu membuat kita lebih fokus juga saat belajar di kelas dan lebih semangat juga saat mengikuti pembelajaran di kelas. Apalagi disemangatin ayam, pasti lebih semangat. Jadi, buat kalian yang nggak bisa sarapan, ingat sarapan itu penting. Jadi segitulah saya stand up comedy sarapan. Kita bakal lanjut materi yang terakhir. Semuanya, sebenarnya aku udah capek nih tentang stand up comedy ini. Tapi, oke lanjut. Terima kasih yang ringan-ringan saja tentang rokok. Soalnya kalau tentang besi baja terlalu berat. Jadi tuh kemarin siang waktu pulang sekolah, saya bersama teman saya jalan ke arah parkiran motor. Jalan. Pas udah nyampe, lah terus tiba-tiba banyak asap di parkiran motor. Saya sama teman saya bingung dan kaget. Loh, langsung nanya saya ke teman saya, wah ada apa nih? Tiba-tiba banyak asap seperti ini loh, kayak kebakaran. Lalu setelah saya ngomong seperti itu, ada yang teriak, ada yang mau bunuh diri. Wah, saya langsung shock dong sama teman saya. Saya langsung nyamperin ke orang yang ngomong itu. Dan ternyata itu adalah anak dari kelas lain. Kita sebut aja nama anaknya Wawa ya. Lalu terus saya langsung nanya ke Wawa, hah apaan? Mana Wawa mau bunuh diri? Lalu Wawa menuju ke orang yang sedang merokok dan langsung ngomong, itu ada yang ngerokok. Si Jinjin mendengarnya bingung dong. Lu Gigi nanya, hah? Orang ngerokok kenapa? Apa masalahnya? Lalu si Wawa menjawab, ih itu kalian lihat deh jelas-jelas. Di bungkusnya ada tulisan rokok membunuhmu. Dia masih ngelanjutin ngerokoknya. Sama aja dia bunuh diri. Lalu saya mendengarnya kan geleng-geleng. Lalu saya menjawab, astaga, ya iya sih. Tapi kan mendengar jawaban saya seperti itu, si Gigi langsung ikutan menjawab, wajar, udah iya bahwa benar kok. Terus saya menjawab iya bahwa benar. Tapi emang iya sih, orang yang ngerokok itu egois. Dia ngebayangin diri dia sendiri. Tapi ngebayangin orang lain juga karena asap yang bertebaran. Ya yang kedua lalu mendengar saya menjawab seperti itu, si Wawa langsung jawab, tuh kan bahwa sih bener, ya kan masih bener. Ibu mendengarnya kesal, lalu ibu langsung menjawab bahwa mending sekarang Wawa balik dah ya. Wow bener kok, daripada buat orang darah tinggi mulu, mending kamu sekarang balik ya. Jangan ngebuat panik mulu ya. Lalu si Wawa menjawab, tapi kan tanpa pikir panjang, saya langsung nutup mulut. Sama cukup jangan bikin orang darah tinggi terus ya. Ya udah, mending mama sekarang balik atau enggak kita duluan dah. Balik, Gigi langsung ijar. Mending kita duluan ikutan kesel bener yang lalu. Iya langsung balik duluan. Udah bye. Lalu saya sama Gigun tertawa melihat tingkah bawah dan akhirnya mama pulang dan tips kita pun ikutan pulang. Oke, untuk yang terakhir, motivasi dari saya, ingat, rokok itu tidak berbahaya bagi kesehatan kalau koreknya tidak ada rezal atau diperiksa. Dan dari saya, semoga kalian semua pulang dengan bahagia. Kalau enggak bahagia ya jangan salahin saya. Saya stand up komedian, bukan dukun penglaris. Pasti sudah menonton video tugas saya dan saya berharap ini adalah tugas terakhir yang aneh-aneh. Itu dulu dari saya, mohon maaf apabila kata-kata yang salah dan kurang sopan. Karena manusia wajar kalau ada salahnya. Dan apabila ada tingkah laku saya yang kurang sopan, saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.